media internasional menyoroti soal Patriot dan Merah Putih Bonds ya, yang mana katanya akan membuka keran-keran untuk uang-uang ilegal untuk cuci duit di Indonesia. Harapan, saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Percayalah, negara sekaya ini akan tetap miskin selamanya. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok. Mana bumi dipijak, disitulah gue dipajak. Malu kita ya apabila media luar meliput penemuan uang dolar Amerika, dolar Singapura, emas di rumah seorang jaksa muda bagian pidana khusus ya. Semakin membuat reputasi negara kita itu buruk di mata dunia. Bang, seriusan ini pemadaman listrik gara-gara korupsi batu bara. Menarik nih. Dari kemarin itu banyak banget pemadaman listrik. Berita di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Pulau Jawa pun ada. Malu para sahabat, Indonesia sekarang menjadi pencucian mata uang kotor, mata uang korupsi, malah disoroti media asing internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video tentang ulasan media sosial, bahkan media asing menyoroti Indonesia. Indonesia merupakan dunia terkorupsi, dunia yang disoroti, yang pencucian uang haram di Indonesia oleh media asing sudah mendunia para sahabat, apalagi jaksa, seorang hakim sekarang ini para sahabat. Bahkan netizen Indonesia juga menyoroti Indonesia, pemimpinnya tak segan-segan mereka mengatakan tolol, goblok, macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, Mas Farhan akan ringkasin dalam video pendek. Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama, yuk, let's go. Harapan, saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin melihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. Oh, pasal MPG. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Bener? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini es. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara. Manggil-manggil minta setoran. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Goblok katanya. Borong kamu 2 periode, 1 periode aja Indonesia hancur. Indonesia hancur. Ya. Kamu sekarang Bapak ini sindir presiden. Timbang nanti rakyat Banyak omon-omon. bersatu untuk melengsarkan kamu lebih malu. Mending sekarang turun sendiri, itu lebih terhormat. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Kayak boneka, banyak omon-omon, gak ada buktinya. 2025 kami sudah selesai di Desember. Harusnya Dapur Tembenggalai tak beroperasi. Sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang dapur SPP kami itu terbengkalai.
Bahkan kami jaga, kami bayar itu Bapak Ibu, kami bayar internet, kami bayar listriknya, kami adakan. Manfaat dari SPPG terpencil ini adalah akses listrik itu masuk ke daerah yang tidak ada sampai sekarang. Akses telekomunikasi kami sewa Starlink karena memang komunikasi tidak ada. Jadi sebenarnya multiple efek ini besar. Program ini bagus. Kami dari FG3, kami siap diskusi dengan mahasiswa, kami siap diskusi dengan netizen, bahkan yang mungkin tidak setuju dengan program ini. Karena kami tahu rasakan sendiri. Kami bicara daerah tertinggal, kami bicara daerah terpencil. Dan itulah kami FG3T. Ada berapa dapur sekarang yang udah berdiri di daerah 3T tapi belum beroperasi, Pak? Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS itu ada 645 SPPG di SK pertama. Ada 645 yang sudah ada SPPG-nya, sudah ada penetapan KSPPG, sudah ada VA virtual account-nya, dan sudah ada relawannya. Seharusnya sudah bisa berjalan. Jangan dong kami menerima akibat daripada orang-orang lama yang kami tidak tahu sebenarnya diuntungkan di mana. Harusnya daerah-daerah tertinggal ini diutamakan. Apalagi kami sudah banyak utang ini Bapak Ibu. Breaking news, media internasional menyoroti soal Patriot dan Merah Putih Bonds ya, yang mana katanya akan membuka keran-keran untuk uang-uang ilegal untuk cuci duit di Indonesia. Jadi media yang menyoroti ini adalah Bloomberg ya guys, yang mana ini adalah media internasional yang salah satu terbesar di dunia. Dan kalau di sini isinya itu kata-katanya cukup menusuk ya. Jadi di sini kata-katanya adalah Indonesia membuka pintu uang-uang ilegal untuk membiayai proyek-proyek Pak Prabowo. Jadi gue objektif aja ya guys mengenai Patriot dan Merah Putih Bonds yang dituding untuk cuci uang ya. Gue bukannya membela, tapi di sini bukan hanya Indonesia yang memiliki fasilitas itu, tapi banyak negara yang memfasilitasi hal seperti ini. Seperti dana-dana yang mau diinvestasikan itu tidak akan ditanya sumber dananya dari mana. Jadi bisa masuk uang-uang ilegal dari situ. Ya misalnya kalau kalian tahu negara seperti Singapura itu fasilitasi, Dubai seperti itu juga, Hong Kong juga demikian ya. Jadi di sana itu perdagangannya cukup bebas pajak juga, dan di situ banyak sekali uang-uang ilegal yang cuci uang di sana. Sebenarnya gue nggak ada masalah mengenai ekonominya ya, karena ini cukup positif sebenarnya, karena ini bisa menarik dana-dana besar dari uang hasil korupsi, dari dana-dana ilegal lainnya. Dan kalau misalnya mereka itu mengkonvert dan masuk ke Indonesia, itu akan bisa menguatkan rupiah. Ya hanya saja sebenarnya citranya itu cukup buruk ya, seolah-olah ya kita itu mendukung dana ilegal dan mendukung para koruptor. Apalagi kita kan negara beragama ya, jadi kalau misalnya dengar kita itu menyerap dana-dana ilegal, sepertinya itu konteksnya tuh sangat buruk gitu ya. Jadi memang ini ada plus minusnya ya guys, dan begitulah rumitnya bernegara ya, sangat-sangat kompleks. Tapi ya kalau misalnya pembelaan dari pemerintah ya, daripada uangnya lari ke luar negeri ya mending masuk ke dalam negeri gitu ya, untuk menguatkan devisa negara. Ya. Bang, seriusan ini pemadaman listrik gara-gara korupsi batu bara. Menarik nih. Dari kemarin itu banyak banget pemadaman listrik. Berita di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Pulau Jawa pun ada. Banyak banget yang kena pemadaman listrik. Dari pihak PLN dan pemerintah sih bilangnya karena ada pemeliharaan sistem kelistrikan, bukan karena masalah batu bara. Tapi tiba-tiba ada berita ini. Korupsi batu bara diduga picu blackout. Negara rugi 5 triliun. Lah kok jadi ada korupsi nih? Masa iya di negara kita ada yang korupsi? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi kelihatannya memang gitu. Polri nemu ada yang janggal dari pasokan dan distribusi batu bara. Makanya mereka langsung ngelakuin pemeriksaan dan penyelidikan ke berbagai sektor. Bisa membaca di postingan narasi yang ini. Nggak lama berita itu langsung ada berita ini. Korupsi batu bara, penampakan berangkas besar sitaan polisi. Tersembunyi rapi di tembok. Ada penggeledahan besar-besaran. Di dalam tembok ada berangkas tersembunyi. Isinya duit dolar dan emas banyak banget kayak gini nih. Tapi punya siapa ini? Kita baca lagi. Sering tangani kasus mega korupsi. Jampitsus Febri Adriansyah diduga terlibat korupsi, suap, dan TPPU terkait batu bara. Jadi beliau ini yang ngurus kasus korupsi PT Timah yang gede banget itu. Kasusnya Harvey Mois, inget gak? Beliau juga yang ngurus kasus Pak Tom Lembong, kasus Pak Nadiem, dan sebagainya. Ternyata beliau diduga melakukan korupsi yang berhubungan sama batu bara. Waktu video ini dibikin, statusnya masih diduga. Dan belum ada bukti kalau pemadaman listrik ada hubungannya sama kasus korupsi ini. Jadi kita tunggu aja hasilnya gimana. Netizen komen, luar biasa memang. Tahu kan kenapa rakyat Indonesia yang miskin makin miskin, yang kaya makin merajalela. Seru banget saling bongkar. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Di mana bumi dipijak, disitulah gue dipajak. Sama apa enggak? Sama dong. Ya enggak sih guys? Kalau sampai nih masih banyak korupsi di negara kita ini, lebih baik nggak usah bayar pajak. Saya bukan provokasi, saya bukan provokator, tapi pakai otak kalian semua, ya. Rakyat menjerit,
kalian segelintir orang yang memanfaatkan jabatan hanya dari pajak uang-uang rakyat. Benar nggak guys? Bener. Percayalah, negara sekaya ini akan tetap miskin selamanya. Sangat mengecewakan dan mengecewakan. RUU perampasan aset yang diidam-idamkan oleh rakyat seluruh Indonesia katanya ditolak oleh DPR Konoha. Ditolak oleh DPR Indonesia. Beberapa sumber berita di media sosial. Belakangan ini semakin ramai dan semakin heboh berita para koruptor begal uang negara ini. Bahkan yang terbaru, kasus blackout di Jawa, PLN kerugian sekitar 5 triliun. Dan ini ada korelasinya dan sangkut pautnya dengan jampit sosial lagi heboh ini saudaraku. Bayangkan korupsi yang tak kaleng-kaleng triliunan bahkan ratusan triliun. Emasnya bukan gram, bukan kilo, tapi ratusan kilo dan juga tontonan mungkin. Allahu Akbar. Kemana otak dan hati kalian para koruptor-koruptor buang cat? Apakah mata dan batin kalian tidak pernah melihat anak terlantar di negeri ini? Dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain, tidur dari kolong jembatan satu ke kolong jembatan yang lain. Mana mata kalian wahai bangsat-bangsat pencuri uang rakyat? Bangke kalian semua. Bangke. Kalian berpesta pora, berhahihi, sementara 25 juta rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Bayangkan uang sebanyak itu kalau dibagikan secara merata ataupun dibuatkan usaha UMKM buat mereka dididik sampai jadi, maka mereka akan menjadi manusia yang terhormat. Bukan hanya manusia yang menunggu bansos dari kalian. Bangsat kalian, bangsat. Bagaimana kemarahan kami sebagai rakyat? Apakah kami harus turun ke jalan membawa bara api? Itu yang kalian mau? Kami juga tidak mau itu. Kami mau negeri ini adem ayem, selalu damai. Cuman karena kalian para pejabat-pejabat tercengit, curut, nak tahu saya bilang apa, kalian bangke kalian. Kalian itu lebih bangke daripada bangke, lebih hina daripada hina itu sendiri. Semoga kalian terkutuk dan terkutuk sampai akhir hayat kalian. Para koruptor-koruptor bangke. Salam akal waras. Hidup Jokowi! Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya para sahabat dekat di Indonesia makan MBG gratis yang baru-baru ini para sahabat sudah menggelapkan dana puluhan triliun oleh Badan Gizi Nasional. Bahkan masyarakat sempat turun ke jalan suruh hentikan MBG. Bahkan mereka berdemokrasi para sahabat. Tetapi Bapak Prabowo akan melanjutkan program makan gizi gratis ini para sahabat. Katanya Bapak Prabowo semua jajaran masyarakat semua tolong jajaran masyarakat juga meneliti mana-mana yang tidak bagus, disuruh naikkan ke TikTok. Jangan tak payah pakai nomor handphone atau lapor ke saya, nggak usah. Saya akan terjunkan suruh periksa macam itu para sahabat. Yang baru-baru ini para sahabat, kasus mega korupsi yang ada dekat di Indonesia, yaitu seorang jaksa muda yang ditemukan 74 kilogram emas dan juga mata uang asing Singapura, mata uang asing dolar Amerika, dan mereka bahkan membuka bunker ataupun penyimpanan harta mereka dalam sebuah belakang tembok macam itu para sahabat. Ngeri lah Indonesia. Macam mana Indonesia rakyat-rakyatnya bisa sejahtera kalau para koruptor ini masih merajalela para sahabat. Ini sangat disayangkan para sahabat. Bahkan tidak segan para netizen-netizen ataupun warga-warga di Indonesia menaikkan video dengan mengatakan Bapak Prabowo tolol lah, bodoh lah macam itu. Bahkan disuruh turunkan jangan sampai 2 periode macam itu. Karena bobroknya untuk penyitaan aset para koruptor ini para sahabat tidak diresmikan oleh DPR Indonesia katanya. Bapak Prabowo ini untuk membuat aset penyitaan para koruptor-koruptor harus menyetujui
dari DPR dulu macam itu, ceritanya macam itu. Jadi susahlah pemerintah di Indonesia ini, macam mana nak maju kalau korupsi masih merajalela macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.